share di YouTube, biar lihat di YouTube. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita belajar analisis sensitivitas gitu ya. Ada beberapa hal yang nanti akan kita pelajari pada hari ini. Gitu ya. Yang pertama kita akan belajar berkaitan dengan apa itu sensitivitas. Gitu ya. Kita akan belajar pengertian atau apa itu analisis sensitivitas. Kemudian kita akan mendalami atau akan belajar tentang analisis sensitivitas fungsi tujuan. Kemudian yang terakhir kita akan belajar berkaitan dengan analisis sensitivitas fungsi kendala. Nah, mengapa kita harus belajar atau kenapa harus menganalisis sensitivitas? Karena sebenarnya linear programming itu, teman-teman semuanya, kita di awal sudah belajar bahwa linear programming itu sifatnya adalah deterministik. Sifatnya deterministik. Artinya apa? Artinya bahwa koefisien dalam fungsinya itu sudah diketahui. Misalnya ada persamaan Y sama dengan 30 ditambah 10X misalnya. Ya. Itu sudah jelas ada Y sama dengan 30 plus 10X ya tadi ya. Sudah jelas bahwa konstantanya itu 30 gitu ya, koefisien X-nya adalah 10, jelas. Ya. Nah, makanya itu disebut sebagai analisis deterministik. Linear programming adalah deterministik gitu ya. Nah, nanti gitu ya, di dalam analisis sensitivitas kita akan mengetahui gitu ya, kira-kira bagaimana kepekaan ya, penyelesaian optimal terhadap perubahan-perubahan parameter dari fungsi tujuan ataupun fungsi kendala ya. Jadi istilah kata kalau ada perubahan bahan baku A gitu ya, terhadap perubahan baku A, apakah akan berubah kendala lain atau tidak gitu ya. Kemudian seberapa jauh ya bahan baku A ini boleh berubah tanpa mempengaruhi kendala lainnya. Nah, itu disebut nanti sebagai analisis kepekaan. Nah, ini nanti akan sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dalam berbagai kasus. Contoh paling mudah saat teman-teman nanti misalnya punya proyek, gitu ya, punya proyek atau sedang melakukan pengembangan atau ekspansi bisnis misalnya. Kalau mau melakukan pengembangan atau ekspansi bisnis, otomatis teman-teman nanti gitu ya harus ada analisis kelayakan proyeknya, ya, analisis kelayakan proyek yang teman-teman kerjakan, gitu ya. Nah, analisis ini pasti ada yang namanya analisis sensitivitas. Kira-kira apakah proyek teman-teman sensitif atau tidak terhadap suatu perubahan? Misalnya teman-teman mau membangun gedung nih, ya. Ada bahan bakunya, ada semen, ada pasir, ya, kemudian ada batu, misalnya ada kerikil dan lain sebagainya. Ya. Nah, kira-kira proyek pembangunan teman-teman itu seberapa sensitif terhadap perubahan bahan bakunya? Ya. Seberapa sensitif terhadap perubahan harga-harga lainnya, gitu ya. Nah, itu yang nanti akan menjadi hal yang penting untuk kita pelajari di analisis sensitivitas. Ya. Penyelesaian yang tidak terlalu peka dalam terhadap perubahan parameter ini yang nanti menjadi penyelesaian yang baik. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada misalnya melakukan analisis kelayakan proyek, gitu ya, kemudian ternyata ditemukan bahwa proyek teman-teman sensitif terhadap perubahan harga bahan baku misalnya, gitu ya, maka teman-teman harus hati-hati terhadap ketersediaan bahan baku itu. Gitu ya. Jangan sampai nanti bahan bakunya kekurangan. Ya. Kalau kekurangan nanti bisa mengganggu profit yang akan teman-teman dapatkan. Ya. Jadi kita inginnya sebagai seorang manajer inginnya adalah penyelesaian yang tidak sensitif. Ya. Kalau tidak sensitif bagaimana Pak? Artinya mau naik mau turun seberapa banyak pun ya tidak akan mempengaruhi pendapatan kita, gitu ya. Atau tidak akan mempengaruhi fungsi tujuan kita misalnya. Jadi itu. Jadi harapan kita adalah analisis yang tidak terlalu peka. Tapi apakah bisa Pak seperti ini? Apakah bisa suatu proyek analisis setelah kita analisis itu semuanya tidak peka Pak? Biasanya tidak bisa. Pasti ada satu atau dua indikator atau faktor gitu ya yang sensitif terhadap perubahan. Itu pasti ada. Nah, kalau ada kasus yang sensitif, maka kita harus hati-hati terhadap bahan baku itu. Jadi kita harus hati-hati terhadap bahan baku yang sensitif tadi. Jangan sampai kekurangan bahan baku itu. Atau jangan sampai kelebihan bahan baku itu. Jadi itu nanti kita akan tunjukkan praktek kasusnya ya, studi kasusnya di soal ini. Nah, kemudian kita akan melangkah ke analisis sensitivitas fungsi tujuan. Analisis sensitivitas nanti ada dua. Yang pertama analisis sensitivitas fungsi tujuan. Yang kedua itu adalah analisis sensitivitas fungsi kendala. Apa itu sensitivitas fungsi tujuan, Pak?
analisis sensitivitas fungsi tujuan ini untuk mengetahui sejauh mana ya fungsi tujuan dapat berubah tanpa mempengaruhi titik optimalnya. Ya. Jadi seberapa boleh sih gitu ya fungsi tujuan kita itu boleh dapat berubah tanpa mengaruhi titik optimalnya. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya ini, sebentar saya besarkan dulu. Contohnya di gambar ini. Ya. Kemarin kita sudah tahu, gitu ya, ada gambar ini. Ya. Kemarin kita sudah tahu bahwa di soal ini bidang visible-nya adalah bidang A, B, C, D, E, F. Ya. Bidangnya adalah ini yang visible. Kemudian titik yang optimum ada di titik C. Ya. Kita tahu titik optimum di titik C bagaimana Pak? Dari gambar fungsi tujuannya. Ini ya, ini gambar fungsi tujuannya. Ya. Yang kita gambar di sini, kemudian kita tarik menjauhi titik A, sehingga yang paling jauh ada di titik C. Ya. Nah, sensitivitas fungsi tujuan adalah untuk mengetahui ya sejauh mana ya fungsi tujuan ini boleh bergeser ya, boleh berputar, gitu ya. Alias boleh menjadi lebih tajam atau lebih landai, sejauh mana gitu ya dia bisa berubah tanpa mempengaruhi titik optimalnya. Ya, sehingga titik optimal tetap di C maksudnya gitu. Ya. Sehingga titik optimalnya bisa di C, gitu. Tetap di C gitu. Jadi nggak berubah. Nah, itulah adalah sensitivitas fungsi tujuan untuk mengetahui sejauh mana fungsi tujuan ini boleh berubah ya tanpa mempengaruhi titik optimalnya yaitu di titik C. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu ya parameter dari fungsi tujuan kita. Ya. Parameternya apa Pak? Parameternya nanti ada harga cat eksterior sama harga cat interior. Ya. Sebentar saya coba tunjukkan ke teman-teman dengan menggunakan cara mudahnya. Bentar. Nah, ini ya. Kemarin kita sudah punya persamaan persamaan Z ya. Z itu sama dengan 3xe ya. Kalau nggak salah sih 3xe ditambah 2xi. Ini kan? Ini itu namanya persamaannya deterministik ya, deterministik. Ini ada parameternya nggak ada ya. Dia persamaan ini nggak punya parameter ini. Ya, adanya koefisien. Ini koefisien. Nah, sehingga kita harus tahu parameternya. Bagaimana kita membuat parameter dari fungsi tujuan? Ya tinggal diubah, tiganya kita ubah menjadi parameter ya. Parameter jadi CE, XE ya, ditambah CI, XI gitu ya. Parameternya berubah jadi CE sama CI. Ini adalah parameter ya. Parameter itu nilainya nggak diketahui, nggak pasti ya. Nilainya bisa aja 2, 3, 4, 10, 100, ini bisa aja min 1, min 2 dan seterusnya. Ya, beda sama koefisien. Kalau koefisien sudah pasti, 3 ya 3, 2 ya 2. Gitu ya. Nah, maka dari itu kita harus tahu dulu, kalau mau menganalisis sensitivitas, kita harus tahu dulu parameter dari fungsi tujuan kita. Gitu ya. Sehingga kita tahu parameternya adalah Z sama dengan CE kali XE ditambah CI dikali XI. Alias Z sama dengan harga, ya ini kan harga ya. Harga cat eksterior dikali jumlah cat eksterior, ditambah harga cat interior dikali dengan jumlah cat interiornya. Nah, itu yang disebut sebagai parameter. Gitu ya. Nah, tadi kita sudah tahu parameternya adalah CE sama CI. Gitu ya. Sehingga nanti kita bisa menulis Z sama dengan CE dikali XE ditambah CE dikali XI di sini, ya, bawah. Sehingga kita bisa menulis XI sama dengan Z dibagi CE, ya, dikurangi, gitu ya, CE dibagi CI. Ya, dikali XI. Ya. Ini asalnya dari mana Pak? Tinggal dibalik-balik aja. Ini pindah ruas ke sana jadi negatif, ya kan? Kemudian pembagi pindah ruas jadi pengalih pindah ruas jadi pembagi. Ya, sehingga nanti ketemu slope-nya. Ya. Ketemu slope dari fungsi atau slope dari fungsi tujuan yang kita miliki. Yaitu slope-nya adalah CE per CI. Ya. Ini adalah slope. Slope itu apa? Slope itu kemiringan. Ini kemiringan nih. Ya. Ini kemiringan. Ya. Jadi sekali lagi slope itu adalah kemiringan. Ya. Jadi ini. Jadi misalnya saya punya kurva seperti ini nih. Ya. Ya. Slope itu nanti kemiringan. Kemiringan itu berarti bisa apa ya? Ini contohnya nih ya. Ini kemiringan begini. Ini kemiringan. Ya. Bisa aja kemiringannya lebih lebih curam ya. Ini lebih curam. Ya. Bisa aja kemiringannya lebih landai. Misalnya di sini misalnya ya. Nah, misalnya begini. Begini. Nah, ini ya. Jadi kemiringan slope itu bisa menjadi lebih tajam ya, seperti ini, lebih tajam ya, seperti kurva ini, atau menjadi lebih landai seperti kurva ini. Ya. Jadi lebih landai kurva ini.
Nah, nanti ya ini yang akan apa ya? Yang akan berpengaruh terhadap sensitivitas, gitu ya. Karena fungsi tujuan ini ya, fungsi tujuannya bisa menjadi lebih tajam atau bisa menjadi lebih landai. Nanti kita akan apa namanya lanjutkan pembahasannya di sini di slide saya. Nah, itu adalah berkaitan dengan parameter. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, slope fungsi tujuan di titik yang pertama atau poin yang pertama menggambarkan harga cat eksterior relatif terhadap harga cat interior. Gitu ya. Jadi kita menggambarkan CE kan tadi kan slope-nya adalah CE per CI. Gitu ya. Slope-nya adalah CE per CI. Nah, CE per CI ini sebenarnya menggambarkan harga cat eksterior relatif terhadap harga cat interiornya. Gitu ya. Sehingga apabila CE dan CI naik secara dengan proporsi yang sama, maka harga akan relatif tetap. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya ini nih. Nih. Misalnya CE dan CI ini naiknya sama-sama satu, ya, CE naik satu, ini naik satu misalnya, gitu ya, maka harga semuanya akan relatif tetap. Gitu ya. Tetapi kalau CE-nya naik dengan proporsinya lebih tinggi daripada CI, maka harga akan relatif naik. Gitu ya. Kalau CE-nya naik 2, CI-nya cuma naik 1, ya maka otomatis harga relatif akan naik kan gitu. Sebaliknya kalau CE-nya dia naik dengan proporsinya lebih rendah daripada CI, maka harga pasti akan relatif turun. Ya, gitu. Poin 2 dan poin 3 ini maknanya begitu, ya, untuk menentukan harga relatif. Ya. Nah, harga relatif ini nanti akan berpengaruh pada kemiringannya, gitu ya. Jadi kalau harga CE-nya turun, ya, CI-nya naik, maka dia akan menjadi lebih landai kurvanya, ya. Kurvanya akan berputar ke bawah, ya. Akan menjadi mendekati titik ini, ya, mendekati garis ini, gitu. Berputar ke bawah. Sebaliknya, kalau CE-nya ini dia naik, ya, CE-nya naik, kemudian CI-nya dia turun, maka dia akan semakin tajam, ya, akan semakin mendekati kurva yang merah ini, ya, garis yang merah ini, atau kendala 2 kalau nggak salah, ini adalah kendala 2, gitu. Jadi itu adalah berkaitan dengan sensitivitas, gitu ya. Jadi nanti harga relatif akan berpengaruh pada slope-nya. Ya, slope-nya akan menjadi lebih tajam atau akan menjadi lebih landai, gitu ya. Nah, di sini ada catatannya, kenaikan harga relatif digambarkan oleh slope yang berubah menjadi lebih tajam. Sebaliknya, penurunan harga relatif akan digambarkan dengan slope yang berubah semakin landai, gitu ya, atau lebih landai. Nah ini, ya, yang tadi ini perputarannya. Ya. Ini bergeser ke sini, bisa juga bergeser ke atas. Nah, gitu ya. Nah, gambar di samping menunjukkan kisaran nilai slope yang tidak mempengaruhi penyelesaian optimalnya. Gitu ya. Jadi di sini teman-teman kalau mau melihat gambarnya lagi, ya di sini, sebenarnya berapa perubahan slope dari fungsi tujuan yang tidak mempengaruhi titik optimalnya, sebenarnya berubahnya antara ini selama di dalam sini, ya, di dalam apa namanya space perpotongan antara dua garis merah ini, gitu ya. Jadi selama dia berputarnya masih ada di dalam sini, ya, di dalam garis ini, maka dia tidak akan mengubah titik optimalnya atau tidak akan mempengaruhi penyelesaian optimalnya. Sebaliknya, kalau dia keluar di sini misalnya, gitu ya, maka dia akan mengubah penyelesaian optimalnya. Nah, pertanyaannya seberapa jauh itu, Pak? Ya, seberapa besar jarak ini? Ya. Nah, kita bisa melihat di harga relatif garis CD dan harga relatif dari garis CB. Harga relatif garis CD ini nilainya adalah setengah. Kemudian slope garis CB ini nilainya adalah 2/1. Dari mana asal 1/2 setengah dan 2/1 ini, Pak? Asalnya dari sini, ya, dari grafik sama dari persamaannya. Garis CD berarti ini ya, CD, ya, dia setengah nilainya. Ya. Setengah dari mana? Karena ini adalah kendala garis 1. Ya. Kendala garis 1, persamaan kendalanya apa Pak ini? Kendalanya adalah 2XE ditambah 2XI kurang dari sama dengan 6. Ya. Tadi ingat, harga relatifnya itu kan fungsinya adalah CE per CI. Ya kan? Rumusnya adalah CE per CI. Sehingga kita lihat ada koefisien dari XE sama XI. Ya, di sini 1, di sini 2. Sehingga nanti interval ya atau slope garis CD ya, ini pasti nilainya akan setengah. Ya, nilainya pasti akan 1/2. Berapa yang CB, Pak? CB itu berarti ini ya. Ini adalah kendala 2 ya, CB. Berarti sama.
Di sini ada 2, di sini ada 1. Ya, 2 sama 1. Berarti dia 2. Gitu ya. Berarti 2. Harga relatif atau slope garis CP adalah 2. Gitu ya. Jadi, selama fungsi tujuan, ya, ini CE per CE adalah fungsi tujuan, dia berada antara setengah sama 2/1, maka titik optimalnya pasti tetap di C. Ya. Jadi selama CE per CI atau fungsi tujuannya ini berada di antara setengah nilainya dan juga 2/1 atau 2, gitu ya, maka titik optimal tetap akan di C. Gitu ya. Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan. Dari mana setengah, dari mana 2/1, itu adalah asalnya dari sini. Ya, dari sini. Hati-hati kalau teman-teman nulisnya CI per CE, ya berarti semuanya harus dibalik. Gitu ya. Hasilnya sama, jangan khawatir. Gitu ya. Yang penting konsisten. Kalau CI per CE ya CI per CE semua, kalau CE per CI ya CI per CI semua. Ya, jadi jangan sampai di sini pakai CE per CI, ya, kemudian pas di kendala pakai CI per CE, nanti kebalik. Ya, jadi harus konsisten. Matematika itu adalah all about konsistensi. Ya. Jadi matematika itu hanya berkisar pada konsistensi. Jadi mau dibalik sebagaimanapun, selama teman konsisten pasti hasilnya akan sama. Ya. Jadi tidak harus CE dulu nggak harus CE dulu baru CI, tapi CI dulu per CI juga sama, hasilnya akan sama. Gitu ya. Jadi itu yang perlu saya tekankan kepada teman-teman semua berkaitan dengan materi ini. Gitu. Nah kemudian, gitu ya, kemudian kita sudah punya intervalnya nih, ya, CE per CI-nya, slope dari fungsi tujuan. Ya. Bahwa slope dari fungsi tujuan, ya, kemiringan dari fungsi tujuan itu harus berkisar antara setengah sama 2. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Gitu ya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang di antara interval ini. Gitu ya. Jadi paling kecil itu adalah CE per CI atau intervalnya itu harus kurang dari 2, gitu ya. Tetapi CE per CI harus lebih dari setengah, gitu ya. Tidak boleh kurang dari itu, tidak boleh lebih dari itu intervalnya, gitu ya. Nah, kemudian kita bisa asumsikan, ya, itu kan masih CE per CI, masih slope, ya, masih slope, masih kemiringan. Ya, kita belum tahu berapa nilai CE-nya, berapa nilai CI-nya, ya. Berapa harga yang CE yang diperbolehkan dan berapa harga CI yang diperbolehkan. Nah, bagaimana untuk mencari CE sama CI-nya, Pak? Kita masukkan saja ke dalam persamaan fungsi tujuannya. Gitu ya. Di fungsi tujuan CI-nya nilainya 2, CE-nya nilainya 3. Nah, makanya kita bisa asumsikan bila CI-nya tetap sebesar 2, ya, maka kisaran CE yang tidak mempengaruhi produksi optimal bisa masukkan ke rumus ini. Ya. CI-nya kita ubah jadi 2, sehingga setengah kurang sehingga CE per 2 ini kurang dari 2 lebih besar daripada setengah. Ya. Sehingga akan sama dengan 1, tandanya kurang dari, CE tandanya kurang dari lagi 4, atau CE berada di antara 1 dan 4. Ya. Jadi nilai CE atau harga CE yang diperbolehkan supaya titik optimal tetap di C, ya, harga CE yang diperbolehkan atau harga cat eksterior yang diperbolehkan supaya titik optimal tetap di C, yaitu antara 1 sampai 4. Ya, selama ini terpenuhi, maka titik optimalnya akan ada titik. Selama ini memenuhi 1 sampai 4, maka titik optimal tetap ada di C. Ya. Itu masih CE. Bagaimana dengan CI? CI sama. Ya. CI kita asumsikan di sini juga sama. Nilainya 3 kan di soal. Ya. Maka kalau misalnya CI-nya tetap sebesar 3, maka nilai CI-nya nanti akan berkisar antara ini, setengah, 3 per CI, 2 per 1. Sehingga nanti akan sama dengan CI kurang dari 6, tetapi lebih besar daripada 1,5. Ya, 1,5. Nah, ini adalah intervalnya. Ya, intervalnya. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jika harga cat eksterior ini berkisar antara 1 sampai 4.000 US dollar per ton, dan harga cat interiornya berkisar antara 1,5 hingga 6.000 US dollar per ton, maka produksi optimal tetap di C, gitu ya. Yaitu XE-nya 3,3, dan XI-nya adalah 1/3. Jadi begitu cara kita untuk mencari analisis sensitivitas dari fungsi tujuan. Gitu ya. Jadi begitu. Jadi teman-teman gambarkan dulu fungsi tujuannya, kemudian cari harga relatifnya, gitu ya. Boleh CE per CI, boleh CI per CE, gitu ya, boleh. Kemudian setelah ketemu harga relatifnya, maka teman-teman nanti bisa tentukan batasnya, ya, dari yang membatasi kurva tujuan ini, ya, atau yang membentuk titik di C ini, gitu ya. Titik C ini kan dibentuk oleh kendala 1 sama kendala 2, gitu ya. Nah, nanti ketemu hasilnya 1 sampai 4 sama 3/2 sampai 6.
Gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai analisis sensitivitas fungsi tujuan. Jadi nanti besok teman-teman misalnya punya toko chat ini ya, toko chat ini ya. Jadi selama toko chat ini dia menerima harga cat eksterior itu antara 1 sampai 4.000, gitu ya. Jadi nggak kurang dari 1, nggak lebih dari 4, gitu ya. Untuk cat eksterior, kemudian cat interiornya antara 1,5 sampai 6 ya, tidak kurang dari 1,5 dan juga tidak lebih dari 6, maka titik optimal produksi teman-teman akan tetap di titik C, gitu ya. Yaitu 3/3 ton dan juga XI-nya adalah 1/3 ton. Gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu mengubah atau tidak perlu melakukan analisis titik optimal lagi, ya, karena tetap akan di XC sama XC. Tapi kalau keluar dari itu, keluar dari batas itu, maka teman-teman harus melakukan analisis ulang. Gitu ya. Jadi itu. Jadi hati-hati saat teman-teman melakukan analisis sensitivitas fungsi tujuan. Nah, kemudian kita akan melangkah ke analisis sensitivitas fungsi kendala. Ya, analisis sensitivitas fungsi kendala. Nah, tadi kita belajar tentang sensitivitas fungsi tujuan, bahwa fungsi tujuan, sensitivitas fungsi tujuan itu untuk mengetahui sejauh mana ya, fungsi tujuan boleh berubah atau bisa berubah tanpa mempengaruhi titik optimalnya. Ya. Kalau di analisis sensitivitas fungsi kendala, kita mau cari tahu ya, sejauh mana kendala-kendala itu bisa berubah tanpa mempengaruhi kendala lain. Ya, ingat, sejauh mana kendala itu boleh berubah tanpa mempengaruhi kendala lain. Ya, jadi di sini tidak berbicara tentang titik optimal lagi, dia sudah berbicara kendala lain. Ya. Jadi dia tidak peduli terhadap titik optimal kalau dianalisis sensitivitas fungsi kendala, tapi dia hanya peduli pada kendala lain. Selama kendala lain itu tidak berubah, gitu ya, itulah yang nanti akan menjadi kesimpulan sensitif atau tidaknya kendala kita. Gitu ya. Contohnya di kendala bahan baku A. Ya. Kendala bahan baku A berarti yang ini ya, yang garis CD ini ya, garis CD ini adalah kendala bahan baku A atau garis panjangnya seperti ini. Penambahan bahan baku A ya ini hanya dapat dilakukan ya dengan menggeser kendala satu, berarti menggeser kendala ini ya, menggeser garis ini yang tengah ini yang saya tunjukkan dengan kursor gitu ya, sampai ke titik K. K ini di sini ya. Jadi nanti silakan ditambahkan ke catatan teman-teman. Di sini ada titik K ya. Ini titik K ini, di titik ini ada titik K ya. Kemudian sebaliknya kalau mau mengurangi bahan baku A, maka dia maksimal bisa digeser sampai kendala B. Sampai kendala B. Jadi sekali lagi kalau mau dimaksimumkan itu sampai ke titik K di sini, kalau mau diturunkan sampai kendala B. Nah, titik-titik ini ya, titik K sama titik B ini ya akan tetap berada pada bidang visible. Ya nggak mungkin dia akan keluar dari bidang visible, nggak mungkin. Ya, karena ini semuanya kan ke bawah ya, ke bawah. Gitu ya. Yang dibantu oleh kendala 2, 3, 4 dan garis constraint. Atau dengan kata lain perubahan bahan baku A terjadi pada kondisi kendala lain tetap. Nah, ini yang dimaksud dengan perubahan sejauh mana bahan baku A ini boleh berubah tanpa mempengaruhi kendala lain seperti ini maksudnya. Ya, bahwa pergeseran bahan baku A ini ke titik K dan ke titik B ini tetap ada di bidang visible ya. Dari kendala 2, 3, 4 dan negatif constraint ya. Sehingga dia tidak mengubah kendala lainnya. Gitu. Pak, kalau di sini bagaimana Pak? Oh, di sini berubah pasti ya. Oh, di sini pasti berubah. Mengapa? Karena sudah di luar kendala 2 gitu ya. Sudah di luar kendala 4 di sini ya. Yang lurus ini 4 gitu. Nah, kita lihat di sini gambarnya biar lebih jelas. Nah, ini kita lihat di gambar sini teman-teman semuanya. Nah, ini kan kendala 1 ya. Ini kendala 1 nih. Kemudian ini ada kendala 2, titik optimal di titik C ya. Nah, kendala 1 ini boleh bergeser maksimum ke titik sini ya, ke titik K, yaitu perpotongan antara kendala 2 sama kendala 4 ya. Ini kendala 4 ini. Yang lurus ini ya. Dan juga dia hanya boleh diturunkan maksimum ke titik B ya. Tidak mungkin dia bisa diturunkan ke sini, nggak mungkin. Kalau dia turun di sini, dia sudah di luar bidang visible. Pasti bidang visible-nya akan berubah. Sehingga kalau di sini pasti titik optimumnya, kendala-kendala lain juga akan berubah, gitu ya. Makanya harus maksimum ada di titik B ini. Nah, titik K ini merupakan perpotongan antara kurva kendala 2 dan kendala 4. Ya, ini kendala 2, ini kendala 4. Dengan atau korespon dengan nilai XE-nya 3 ton, ya, XI-nya 2 ton, dan Z-nya 13.000 US dollar. Dan di TB di sini ya dia terletak di sumbu XE
ya. Korespon dengan XE-nya 4 ton, XI-nya 0, Z-nya 12.000 US dollar. Ya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira teman-teman sudah tahu belum bagaimana mendapatkan nilai XE-nya 3 ton, XI-nya 2 ton, dan Z-nya 13.000 US dollar. Ya. Jadi angka ini sebenarnya dilihat dari titik potong ini teman-teman semuanya. Ya, titik K berarti di sini, dia perpotongan antara kendala 2 dan kendala 4. Jawabannya teman-teman tinggal masukkan kendala 2, tuliskan kendala 4, gitu ya. Kemudian nanti bisa menggunakan teknik substitusi dan eliminasi. Nanti pasti akan ketemu X-nya 3, XI-nya 3, XI-nya 4. Atau coba kita buktikan ya. Kita buktikan. Nah, ini contohnya. Jadi tadi kendala 2, ya, kendala 2 itu dia berbunyi, apa sih kendala 2-nya? Kendala 2 dia persamaannya apa nih? Nah, saya lihatkan dulu. Kendala 2 dia persamaannya adalah 2XE, ya, 2XE ditambah XI sama dengan berapa ini? Sama dengan 8. Ya. Kemudian kendala 4, ya, kendala 4 ini XI-nya sama dengan 2. XI-nya sama dengan 2. Ya. Sehingga ini saya boleh kalikan 2 menjadi 2X1, ini saya kalikan 2 menjadi 4. Ya. Kemudian saya boleh eliminasi. Oh, sorry. Nah, ini XI2 ini sudah sama ya. Sudah sama, saya boleh langsung eliminasi. Ya. Sehingga di sini 2XE ya, sama dengan berapa nih? 6 ya. XE-nya akan sama dengan 3. Gitu ya. XE-nya 3, XI-nya pasti 2. Gitu ya. Nah, sama enggak sama yang di Excel, sama yang di PowerPoint? Kita lihatlah. Nah, kita lihat di sini. Nah, XE-nya 3, XI-nya 2 ton, sama kan? 3 sama 2. Sehingga nanti Z-nya itu 13. Z-nya dari mana? Nilai XI sama XE sama XI ini nanti dimasukkan ke persamaan Z. Ya, persamaan Z yang ini. Ya. Jadi tadi 3 sama 2, berarti 3 kali 3 ditambah 2 kali 2. Ya, sehingga 9 ditambah 4. Ya, 9 ditambah 4 berarti 12. Ya. Jadi 12. Ya, sorry. Berarti 9 ditambah 4. Oh, 13 benar. 9 ditambah 4, 13. Ya, jadi 13.000 US dollar Z-nya. Halnya B juga, titik B juga sama, gitu ya. Dia korespon dengan kendala di sini, ya, kendala non negatif constraint, ya, sama kendala 2, gitu ya, sama kendala 2. Jadi nanti bisa akan ketemu XI-nya 0, gitu ya, XI-nya pasti 4. Ya, caranya sama kayak tadi yang saya contohkan di titik K, gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, kemudian bila dengan demikian bila kendala lain tetap, maka bahan baku A hanya dapat berubah antara 4 sampai 7 ton, ya, dan menghasilkan penerimaan kotor sebesar 12 sampai 13.000 US dollar, gitu ya. Nah, pertanyaan saya dari mana angka 4 sampai 7 ton ini, ya. 4 sampai 7 ton ini diperoleh dengan cara mensubstitusi, ya, dengan cara mensubstitusi nilai XE dan XI di sini, ya, dan nilai XE dan XI di sini ke persamaan kendala A. Ya. Ingat, ini kan tadi analisis sensitivitas kendala A, ya kan? Sehingga kalau kita mau menganalisis sensitivitas kendala A, nanti kita sudah ketemu titik K dan titik B-nya, XE sama XI di titik K dan titik B, maka teman-teman nanti akan perlu memasukkan nilai XI dan XE-nya ke kendala bahan baku A. Ya. Jadi contohnya ini. Contohnya di slide teman-teman, ya, di slide teman-teman, apa namanya? Bentar. Nah, di slide teman-teman tadi mana namanya? Kita ketemu di titik K, ya, titik K, ya. Ini dia XI-nya itu, ya, XE-nya itu berapa tadi ya? XE-nya itu 3, ya, XI-nya ini adalah 2. Ya, kemudian habis itu di titik B, ya, di titik B, ini XI-nya itu 4, XE-nya 4, XI-nya 0, ya. 4 sama 0, ya. Nah, kita tahu persamaan
persamaan bahan baku A, ya, persamaan bahan baku A ini sama dengan berapa persamaannya? Persamaan bahan baku A itu adalah XE ditambah, ya, XE ditambah 2XI, ya, ini adalah persamaannya, ya. Nggak usah dikasih apa sama dengannya. Ini adalah persamaan dari bahan baku A, ya. Nah, teman-teman masukkan angka ini, ya, angka ini ke persamaan ini, ya. Kemudian teman-teman juga masukkan angka ini ke persamaan ini, ya. Sehingga ini nanti akan ketemu nilainya XE-nya 3 ditambah 2 dikali 2. Sehingga ketemu nilainya 7. Ya. Kemudian yang ini juga sama. Berarti XE-nya itu 4 ditambah 2 dikali 0. Sehingga ketemu hasilnya 4. Nah, ketemulah di sini 4 sampai 7. Ini adalah intervalnya. Ya. Ini adalah intervalnya, yaitu 4 sampai 7. Ya. Artinya kalau bahan baku A itu berubah antara 4 sampai 7, maka perubahan itu tidak akan mengganggu atau tidak akan mempengaruhi kendala-kendala lainnya, gitu ya. Tetapi kalau bahan baku A ini berubah lebih dari 7 atau kurang dari 4, itu yang nanti akan menyebabkan kendala-kendala lain akan berubah, gitu ya. Nah, ini adalah batasnya, batas untuk kendala A supaya boleh berubah atau diizinkan untuk berubah ya sebanyak 4 sampai 7 ton 7 ton hasilnya, gitu ya. Saya kembali lagi sini. Ya. Ini ya, jadi dia hanya berkisar antara 4 sampai 7 ton. Ya. 7 ton hasilnya hanya segini. Ya. Nah, Z-nya nanti kisarannya ini antara 12 sampai 13.000. Dari mana asalnya? Dari sini. 13 sama 12 dari sini. Gitu ya. Gitu. Nah, kemudian nanti teman-teman juga akan mengetahui opportunity cost. Ya. Opportunity cost. Jadi opportunity cost bahan baku A ini bisa kita cari dengan cara menghitung selisih dari penerimaan, ya, dibagi dengan selisih batas perubahan bahan baku, gitu ya. 7 sampai 4 itu dari sini, ya. Kemudian 13 min 12 dari sini. Jadi yang besar dikurangi yang kecil. Nah, selisih itu yang besar kurangi yang kecil. Nanti ketemu 1/3000 US dollar. Ini adalah opportunity cost, ya. Opportunity cost itu ya biaya yang timbul akibat atau karena hilangnya kesempatan akibat dari pemenuhan sesuatu kebutuhan lain, gitu ya. Maksudnya apa? Artinya bahwa kalau teman-teman tidak bisa memenuhi atau tidak bisa menyediakan bahan baku A seperti yang kita hitung, gitu ya, maka teman-teman akan berpotensi mengalami kerugian sebanyak 1/3000 US dollar. Jadi potensi kerugian teman-teman adalah segitu, gitu ya. Itu adalah opportunity cost. Contohnya lagi biar lebih mudah deh, misalnya teman-teman punya punya mesin pengolahan nih, punya mesin pengolahan gula misalnya, ya, punya mesin pengolahan gula. Mesin itu bisa menampung kapasitasnya 5 ton, tapi teman-teman hanya mengoperasikannya, ya, dengan kapasitas 3 ton. Maka teman-teman kehilangan opportunity cost sebesar 2 ton, gitu ya. Harusnya penuh 5 ton, gitu ya. Teman-teman hanya mengisinya 3 ton. Jadi teman-teman sebenarnya menghilangkan atau memiliki opportunity cost sebesar 2 ton tadi, gitu ya. Jadi hati-hati saat teman-teman mengalami itu, gitu ya. Nah, ini nilai ini nanti sebenarnya menunjukkan nilai ekonomi dari suatu barang, teman-teman, gitu ya. Menunjukkan nilai ekonomi dari suatu barang. Artinya kalau semakin besar ini, ya, semakin besar opportunity cost-nya, ya sebenarnya nilai ekonominya akan semakin besar, gitu ya. Nilai ekonominya akan semakin besar, gitu ya. Sehingga teman-teman juga harus berhati-hati, ya, saat teman-teman tidak bisa menyediakan bahan baku A sebagaimana seharusnya. Karena kalau teman-teman tidak bisa menyediakan bahan baku A sebagaimana seharusnya, teman-teman bisa menderita potensi kerugian yang sebesar ini, yang sebesar 1/3000 US dollar. Ya. Jadi hati-hati dengan opportunity cost. Nah, itu adalah untuk bahan baku A. Bagaimana bahan baku B? Bahan baku B sama. Ya. Bahan baku B sama. Kalau tadi yang bergeser adalah kendala bahan baku A atau kendala 1, ya, di sini yang bergeser, karena kita mau mencari sensitivitas fungsi dari kendala 1, ya, yang bergeser adalah yang A. Gitu. Nah, sekarang yang B yang bergeser, ya, yang B yang bergeser. B bisa bergeser kemana Pak? Maksimal ke titik B, ke titik sini, ya, sorry, titik J ini ya namanya, nggak salah. Oh ya, ini titik J. Silakan ditambahi. Titik J. Kemudian turun maksimum ada di titik D, ya, di sini titik D. Ingat kalau di kendala teman-teman harus menggesernya secara
apa namanya, secara sejajar gitu ya, sejajar. Jadi ini sejajar nih, ya. Ini sejajar. Ini nggak boleh diputar-putar gitu ya. Kayak kalau di fungsi tujuan kan tidak, ya. Kalau di fungsi tujuan kan memang diputar, ya, grafiknya berputar. Tapi kalau di analisis sensitivitas fungsi kendala, grafiknya bergeser, ya, bergeser ke kanan sama bergeser ke kiri. Ya. Titik J ini korespon dengan XE-nya 6, XI-nya 0, Z-nya 18.000. Ya. Caranya sama seperti tadi, dari perpotongan kendala yang ada di sini. Ya. Kemudian yang D ya di sini, yang D ini akan korespon ya dengan nilai XE-nya 2, XI-nya 2, Z-nya 10. Ya. Korespon dengan XE-nya 2, XI-nya 2, Z-nya 10. Bagaimana caranya Pak menghitungnya tadi? Dari perpotongan yang membentuk titik ini, ya, titik D, yaitu dari kendala 1 sama kendala 4. Ya. Nanti kalau kita masukkan substitusi dan eliminasi seperti cara yang tadi saya sampaikan, pasti akan ketemu X-nya 2, XI-nya 2, Z-nya adalah 10. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah menghitung, ya, nanti kita akan menemukan batasnya. Ya, batasnya adalah 6 sampai 12. Ya, 6 sampai 12. Jadi bahan baku B ini boleh berubah antara 6 sampai 12 ton ya, jumlahnya. Ya, jadi kalau kurang dari ini bermasalah, kalau lebih dari 12 juga bermasalah. Jadi hati-hati. Kalau kurang dari 6 bermasalah, lebih dari 12 bermasalah juga. Ya, jadi hati-hati dalam mengelola bahan baku A kalau intervalnya tidak sesuai dengan yang kita hitung atau tidak sesuai dengan analisis sensitivitas yang kita hitung, yaitu 6 sampai 12. Di mana 18 sampai 10 ini adalah Z-nya, kemudian nanti bisa memasukkan nilai X-nya ke Z gitu ya. XI sama XI-nya ke Z, nanti ketemu Z-nya adalah 18 sampai 10. Nah, kalau kita bagikan selisihnya, ya selisih Z dibagi dengan selisih bahan baku B-nya, nanti ketemu 4/3000 ya setelah. Ya, ini adalah nilai opportunity cost dari bahan baku B. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kendala 3, Pak? Kendala 3 yang ini ya. Kendala 3 yang ini atau kurva EF ya, atau garis IF ya. Kalau kita panjangkan kayak gini ya. Nah, ini akan sedikit berbeda gitu ya. Jadi kalau ini kalau kita geser ya, kalau kita kita naikkan, ini kita bisa naikkan sampai tak terhingga ya. Kalau kita naikkan ke sana ya, ini bisa dinaikkan sampai tak hingga. Kenapa? Karena semua kendalanya ada di sini ya. Semua kendala ada di bawah sini gitu ya. Semua kendala di sini. Jadi mau dinaikkan sebanyak apapun it's okay gitu ya. Tetapi titik kendala 3 ini hanya boleh kita turunkan ya, maksimum di titik C. Ya. Maksimum di titik C. Kalau lebih dari itu, maka kendala-kendala lain akan berubah. Kendala-kendala lain akan berubah, gitu ya. Misalnya kita turunkan ke titik sini nih, ya, ke sini, maka kendalanya tidak sesuai lagi dengan kendala 2, gitu ya. Gitu ya. Kemudian kalau kita turunkan di sini apalagi, ya, kalau misalnya sampai sini apalagi, ya, yang negatif apalagi, gitu. Makanya dia akan korespon dengan nilainya ini, ya, nilai min 2. Nah, kendala 3 ini, ya, nanti dia punya opportunity cost, dia nilainya sama dengan 0. Kalau opportunity cost-nya sama dengan 0, artinya dia kendala yang longgar. Ini kendala yang kita inginkan sebenarnya. Jadi mau naik mau turun ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi oke-oke aja, nggak masalah. Kendala yang longgar soalnya. Beda sama tadi kendala yang punya opportunity cost. Kita harus hati-hati karena kendala itu kendala yang yang langka, gitu ya. Kendala yang langka. Jadi ketersediaannya itu akan sangat mempengaruhi produksi teman-teman. Kalau dia longgar, berarti ketersediaannya tidak akan mempengaruhi produksi teman-teman. Mau naik banyak, mau turun sedikit, terserah, gitu ya. Tidak akan mengefek kepada titik optimal atau tidak akan mengefek pada kendala-kendala lainnya. Gitu ya. Nah, kemudian yang 4 bagaimana Pak? Yang 4 sama, ya, kendala 4 juga sama. Ini bisa kita turunkan maksimum di titik C, ya, maksimum di titik C. Kalau lebih dari itu tidak sesuai lagi sama kendala-kendala lainnya karena sudah terlepas dari kendala yang lain. Gitu ya. Jadi mentok kalau diturunkan sampai C, kalau dinaikkan boleh seberapapun ya, sampai tak terhingga, gitu ya. Karena wilayahnya ada di sini, ya, wilayahnya di sini. Gitu. Nah, kemudian dia juga termasuk dalam kendala yang longgar. Kalau teman-teman hitung, ya nilai opportunity cost-nya pasti akan sama dengan 0. Nilai opportunity cost-nya pasti akan sama dengan 0. Nah, ini adalah kendala yang longgar. Gitu ya. Nah, itu adalah berkaitan dengan analisis sensitivitas. Jadi ada beda saat teman-teman menghitung analisis sensitivitas di fungsi kendala sama analisis sensitivitas di fungsi tujuan gitu ya. Kalau fungsi tujuan saya lagi misinya adalah untuk mengetahui sejauh mana fungsi tujuan ini bisa berubah tanpa mempengaruhi optimalnya.
Kalau di kendala, untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa jauh kendala boleh berubah tanpa mempengaruhi kendala lainnya. Nah, yang penting nanti teman-teman tahu asal-usul angka yang ada di slide itu bagaimana. Ya. Kalau teman-teman nggak tahu asal-usulnya, nanti bingung. Ya. Mengetahui asal-usulnya bingung. Jadi sekali lagi itu, asal-usulnya harus tahu, sepertinya tadi saya jelaskan. Ya. Kalau teman-teman masih ragu, bisa oret-oret sendiri, ya, oret-oret sendiri. Pak, hasilnya beda, nanti kita bisa diskusi. Ya. Kalau sekarang sih teman-teman belum pada mencoba ini, hasilnya dari mana ini angka 6, 0, 18, 2, 2, 10 dari mana pasti belum dicoba oleh teman-teman semuanya. Jadi silakan nanti dicoba dulu, kemudian nanti kalau masih ada yang belum paham, gitu ya, bisa kita diskusikan di sini, gitu ya. Atau nanti kalau masih belum paham juga, kita bisa diskusikan waktu kita offline di hari Sabtu. Mungkin itu untuk materi hari ini akan saya akhiri dulu rekaman hari ini, kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, sebentar.